Perkenalkan, nama saya Gede Arawira Dharma dari Prodi S1 Pariwisata semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan Wonogiri Agung Bali sebagai objek wisata alam di Kabupaten Karangasem. Pada pendahuluan, terdapat beberapa pengertian. Yang pertama adalah, objek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata dan menjadi salah satu alasan pengunjung melakukan suatu perjalanan. Pengertian objek wisata yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 berbunyi, objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta sejarah bangsa dan tempat keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. Kemudian, pengertian objek wisata juga tercantum dalam Surat Keputusan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 98 PW 102 MPPT 87 yang berbunyi objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Menurut Suwantoro tahun 2004 dalam Fatmaning Tias, Renwarin dan Beljai 2016 bahwa suatu objek wisata pada umumnya memiliki unsur-unsur pokok yang meliputi daya tarik wisata, prasarana wisata, sarana wisata, infrastruktur, dan masyarakat atau lingkungan. Menurut Yoti, pada tahun 1996 di halaman 172, objek wisata yang baik harus mengembangkan 3 hal pokok untuk menarik wisatawan. Antara lain, something to see, di mana di destinasi wisata tersebut terdapat sesuatu untuk dilihat oleh wisatawan. Kemudian, something to buy adalah hal-hal yang dapat dibeli oleh para wisatawan yang berkunjung. Lalu yang terakhir adalah something to do, di mana wisatawan tersebut dapat melakukan berbagai aktivitas di objek wisata tersebut. Kemudian ada pengertian daerah tujuan wisata, di mana menampilkan beragam hal unik dan menarik untuk memikat wisatawan datang berkunjung. Salah satunya ialah wisata alam. Menurut Direktorat Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada tahun 2002 menjelaskan bahwa wisata alam adalah suatu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 tentang kehutanan menyebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Menurut Raharjo tahun 2000, wisata alam mempunyai prinsip yaitu kontak dengan alam, pengalaman yang bermanfaat secara pribadi maupun sosial, wisata alam bukan mass tourism, mencari tantangan fisik dan mental, interaksi dengan masyarakat dan belajar budaya setempat, adaptif dengan kondisi akomodasi pedesaan, toleran terhadap ketidaknyamanan, partisipasi aktif, pengalaman lebih utama dibanding kenyamanan. Menurut Kadir tahun 2016, analisis kelayakan merupakan proses yang mempelajari atau menganalisa permasalahan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan akhir yang akan dicapai. Analisis kelayakan digunakan untuk menentukan kemungkinan keberhasilan solusi yang diusulkan. Tahapan ini berguna untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan tersebut benar-benar dapat tercapai dengan sumber daya dan dengan memperhatikan kendala yang terdapat pada permasalahan serta dampak terhadap lingkungan sekeliling. Kelayakan suatu objek wisata masih sangat penting untuk diteliti karena pariwisata merupakan industri penggerak dibanding industri lainnya. Setiap kawasan wisata perlu dilakukan pengkajian mengenai status kelayakan wisata agar dapat ditarik kesimpulan apakah wisata tersebut layak untuk dijalankan. Penelitian mengenai kelayakan Wonogiri Agung Bali sebagai destinasi wisata alam merupakan peluang besar untuk pengembangan wisata alam, khususnya di Kabupaten Karangasem. Kajian pustaka. Penelitian pertama dilakukan oleh Tarigan, Purwanti, dan Hendrarto pada tahun 2017 yang berjudul Kelayakan Wisata Alam di Marun Mangrove Edu Park Semarang, yang memiliki tujuan utama untuk menganalisis kelayakan MMEP Semarang sebagai destinasi wisata alam, serta untuk mengidentifikasi profil dan persepsi pengunjung tentang potensi mangrove dan kelayakan MMEP. Penelitian kedua dilakukan oleh Fatmaning Tias, Renwarin, dan Beljai pada tahun 2016 yang berjudul
Analisis kelayakan sumber air panas sebagai objek wisata alam di Kabupaten Manokwari Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan sumber air panas sebagai objek wisata alam di Kabupaten Manokwari Selatan. Hanya 2 penelitian terdahulu yang ditemukan yang membahas mengenai analisis kelayakan objek wisata alam, sehingga penelitian ini terbilang signifikan untuk diteliti lebih lanjut. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah potensi objek wisata Wonogiri Agung Bali sebagai destinasi wisata alam di Kabupaten Karangasem. Kemudian tujuan dari penelitian ini antara lain menganalisis potensi objek wisata Wonogiri Agung Bali sebagai destinasi wisata alam di Kabupaten Karangasem dan implikasi terhadap pengembangan pada daerah sekitarnya. Kemudian masuk pada metode penelitian. Rancangan penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Auerbach dan Silverstein tahun 2003 dalam Sugiono di buku Metode Penelitian Kualitatif tahun 2020 halaman 3, penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 18 Desember 2020. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih adalah 3 bulan dimulai dari waktu pelaksanaannya. Dan di sebelahnya terdapat peta di mana Wonogiri Agung tersebut berada. Kemudian sumber data. Sumber data dari penelitian ini akan menggunakan sampel purposif, di mana subjek yang akan dituju adalah para pemangku kepentingan wisata, seperti kepala daerah dan Pak Darwis. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain observasi, dokumentasi, dan wawancara. Yang pertama adalah observasi. Menurut Sugiono, pada metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R dan D, tahun 2014, halaman 145, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi akan dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan. Kemudian ada dokumentasi. Menurut Sugiono, pada bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kombinasi atau Mixed Method tahun 2015, pada halaman 329, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi akan dilakukan dengan cara pengambilan gambar. Dan yang terakhir adalah wawancara. Menurut Sugiono, pada bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kombinasi atau Mixed Method tahun 2015, pada halaman 72, wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh 2 orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Wawancara akan dilakukan dengan cara wawancara terbuka, sehingga jawaban yang didapat lebih bervariatif. Analisis data dilakukan dengan metode scoring yang mengacu pada pedoman kriteria penilaian daya tarik wisata alam yang dikemukakan oleh Dep Budpar pada tahun 2007, serta disesuaikan dengan kondisi pada kawasan Wonogiri Agung Bali. Besaran nilai kriteria ditentukan setelah dikalikan bobot masing-masing kriteria. Skor yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan skor total suatu kriteria apabila setiap sub kriteria memiliki nilai kuat yaitu 5. Setelah perbandingan dilakukan, akan diperoleh indeks kelayakan dalam persen dan indeks kelayakan tersebut dapat dibagi dalam 3 tingkatan yang dikemukakan oleh Karsudi pada tahun 2010. 3 tingkatan tersebut yaitu yang pertama adalah tingkat kelayakan di atas 66%. Berarti objek wisata tersebut layak dikembangkan dengan kriteria suatu kawasan wisata yang memiliki potensi, sarana dan prasarana yang tinggi berdasarkan parameter yang telah ditetapkan serta didukung oleh aksesibilitas yang memadai. Kemudian tingkat kelayakan 33% sampai dengan 66%. Berarti objek wisata tersebut belum layak dikembangkan dengan kriteria suatu kawasan wisata yang memiliki potensi, sarana dan prasarana yang sedang berdasarkan parameter yang telah ditetapkan serta didukung oleh aksesibilitas yang cukup memadai. Kemudian yang terakhir adalah tingkat kelayakan di bawah 33%. Berarti objek wisata tersebut tidak layak untuk dikembangkan lagi dengan kriteria suatu kawasan wisata yang memiliki potensi, sarana dan prasarana yang rendah berdasarkan parameter yang telah ditetapkan serta aksesibilitas yang kurang memadai. Sekian penjelasan saya mengenai analisis kelayakan Wonogiri Agung Bali sebagai objek wisata alam di Kabupaten Karangasem. Terima kasih.